Pak. Iya rombongan orang mana ya? Sedang di dia, Pak. Pak, foto, Pak. Oh, sok atuh. Ayo. Der, foto 2 3. Calon gubernur. Gantian. Ya, Pak. Gantian. Naon, Pak, naon? Cekan gubernur. Kunaon kudu jadi calon gubernur sagala. Eta mah Bager ngarakeun. Cek saha bager. Naon? Dengan TikTok. Ayeuna nyalon gubernur aya tempo milih henteu ke. Milih, Pak. Serius ya? Serius kudu nyalon gubernur. Ulah bohong ya. Ulah bohong ya. Nyaan ieu teh asli. Ieu kabeh rek milih mah. Teu kudu make duit teu kudu. Kudu mere sembako. Teu kudu make kaos. Asal naon mun saya jadi gubernur. Asal rakyat mah. Biar Kota Jawa Barat diurus, Pak. Oh, diurus. Oke. Sip, beres. Ah. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Assalamualaikum. Salam. Weh, Pak Haji Manor. Saha namina? Namanya siapa? Namanya siapa? Nurdin. Wah, Nurdin. Udah makan belum? Udah Di mana? di rumah makan. Ayam goreng tadi ya? Mang Yaya ya? Iya. Saya mohon maaf, aduh. Iya. Lagi banyak undangan. Iya. Yang kawinan, yang samenan, Betul, itu. yang muharaman, yang hajat lembur, ya kita harus penuhi lah. Gitu. Saya ketemu Bapak nih. Kemarin sahabat Indra ya yang cerita ke saya itu. Iya, Indra. Indra cerita ke saya waktu itu pada waktu peristiwa ya kasus Pina itu lagi kerja sama Sama aku. bikin apa ruko ya Bukan ruko di ini apa sih? Arjawinangun. di Arjawinangun. Ya. Waktu itu Bapak mandor apa yang borong? Mandor. Mandor, ya kan? Jadi anak-anak itu kerja di Bapak. Betul. Malam minggu mereka minum ciu. Iya. Ya kalau mereka mengatakan tidur di rumah anaknya RT Pasren, Iya. Betul. ya kan? Malam Ya. minggunya kan? Iya, malam. Hari minggunya berarti mereka masih di rumah, Masih. kegiatan biasa. Betul. Hari Seninnya mereka Biasa. kerja lagi sama Bapak. Biasa. Bareng? Bareng. Oh, biasa kuli bangunan biasa. Gak ada tanda-tanda Nggak panik. Nggak ada, makanya herannya tuh gitu, Pak. Nggak ada. Loh, orang kalau habis bunuh merkosa, Pak, nggak akan seperti itu. Tidak. Oh. Tidak. Jadi yang kerja sama Bapak waktu itu siapa aja? Yes, Eko, Jaya, Mm-mm. Adi, terusan ya kelima orang itu kelima 5 itu kerja sama Indra. sama Indra, 6 Iya. dengan Indra. Iya, 6 dengan- Bareng lah kerja Bareng. sama Bapak itu. Iya. Waktu kerja normal ya? Normal, makanya dikasih tahu anak-anak ditangkap juga saya juga bengok. Kasusnya apa? Gitu. Oh, terus ketika bahwa mereka tuh tuduhannya pembunuhan dan pemerkosaan, gimana tuh pikiran Bapak? Ya pikiran kan langsung difokuskan waktu kejadian tanggal 27 itu anak-anak di mana? Heeh. Kan dicari terus. Heeh. Nah, nongkrong di sini. Ya, Heeh. ada semua. Heeh. Yang jadi masalah kan Pak RT Pasrennya mengatakan Betul. bahwa berdasarkan keyakinan yang dia miliki, Hmm. anak-anak tidak tidur di rumah anaknya Pak RT Pasren, Iya. ya kan? Betul. Termasuk anaknya juga tidur Tidak sendiri. Itulah kesaksian di pengadilan yang sudah punya kekuatan hukum tetap, kan begitu? Betul. Dan yang paling utama hari ini yang harus diketahui, kan ada tuh apa, saya anggota DPR, saya bukan anggota DPR.
tapi anggota DPR yang baru terpilih. Berarti kan belum aktif kan? Belum Pak, ya? aktif. Dulu pernah jadi anggota DPR RI dari Golkar. Kita kan berhenti tuh, pindah partai ke Gerindra. Berhentinya bulan Juli tahun 2023. Dan sekarang pindah ke Gerindra, ikut nyalonin DPR lagi, kepilih lagi. Itu ceritanya. Gitu loh. Pertanyaannya kenapa Kang Deddy kepilih? Ya kalau ya agak cerita sedikit, suaranya sampai 385.000. Ya karena saya itu dipilih oleh masyarakat kecil. Ya kan? Karena ya mungkin saya punya kedekatan dengan orang-orang kecil. Karena badan saya kecil. Iya, betul. Itu loh. Nah kemudian kenapa Kang Deddy kesana kemari ini diwawancara loh. Saya ini terpanggil hati saya. Saya harus bisa menyajikan data-data yang objektif agar semua orang bisa melihat secara terbuka. Pak Presiden bisa melihat, Pak Kapolri bisa melihat, Pak Wakapolri bisa melihat, Pak Kapolda bisa melihat, Pak Kabar Eskrim bisa melihat, Pak Kapolres bisa melihat, Pak Kapolsek bisa melihat. Semua orang bisa melihat ini. Nanti melihatnya dengan apa agar masalah ini bisa selesai? Melihatnya dengan hati, agar hati kita bisa merasakan. Gitu ya Pak ya? Ya iya betul Pak. Betul ya? Betul. Daripada guncing sana guncing sini. Kemudian agar masalah ini selesai gimana? Tidak cukup diperdebatkan, ya bawa lagi ke ranah pengadilan. Melalui jalur apa? Melalui jalur penyelidikan dan penyidikan. Siapa yang punya jalur penyelidikan dan penyidikan di kasus pidana umum? Ya kepolisian. Gitu loh. Kepolisian apa tingkatan tertingginya? Ya Mabes Polri. Itu. Karena di Mabes Polri alat-alatnya kuat, penyidiknya pangkatnya tinggi-tinggi, pengetahuannya tinggi, pengalamannya lama. Kita yakin bisa melahirkan sebuah hasil analisis penyelidikan dan penyidikan yang objektif. Ya Pak ya? Iya betul. Ya kan gitu, kata Pak Prabowo tuh kan begini. Bantulah banyak orang. Kalau tidak bisa membantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Kalau tidak bisa membantu sedikit orang, jangan nyusahin orang. Itu prinsip Pak Prabowo itu. Makanya saya menjalankan amanah dia untuk sekemampuan saya bantu orang. Kalau saya tidak mampu bantu, saya nggak boleh nyusahin orang. Itu. Nah Bapak waktu itu anak-anak kerja, terus dengar berarti hari Senin masih kerja. Masih. Hari Selasa masih kerja. Masih. Hari Rebo masih kerja. Masih sorenya itu. Oh, pulang kerja di Pulang tempat kerja. Bapak. Anak-anak itu sorenya bukan ditangkep loh, nyamperin orang yang mau nangkep. Betul. Dari dikirain si Eko itu mobil buka tuh mau nanya alamat. Gitu. Jadi ada mobil polisi situ. Ada mobil bukan polisi sih, mobil preman biasa. Mobil tuh, Pak. mobil itu polisi pakai baju preman. Jadi istilahnya mobil berhenti, cuman keluar dikirain anak-anak tuh mau nanya alamat. Nggak tahu langsung dimasukin bus. Tangkepin. Iya. Kata si Eko sama semuanya. Padahal secara logika ya Pak ya. Kalau mereka habis bunuh, nggak mungkin nongkrong di sini. habis merkosa, pada kabur ya. Iya. Nggak mungkin nongkrong di depan. Minimal TKP, kalau kan? ada mobil berhenti. Iya. Kita ini jangankan kasus pembunuhan Pak, kita nggak bawa SIM aja, ada polisi. Berhenti dulu kan. Iya, kita nggak bawa STNK. Psikologinya begitu. Ya, makanya masa di depan TKP kok dia berani nongkrong, kalau bener dia melakukan. Terus ada lagi sih teori ya dari orang yang punya kemampuan membaca dan menganalisis hasil penyidikan dan punya kemampuan menjidiknya tinggi. Dia ngomong begini sama saya, pembunuhan itu harus ada motif. Ya, motif itu ada latar belakang, ada alasan. Misalnya alasan cemburu, pacarnya direbut, persaingan,
gitu loh Pak. Anak-anak kuli bangunan yang kerjanya cuma minum ciu dan bareng bapak, apa motifnya harus membunuh anaknya polisi? Ya itu orang biasa nyangkul adukan. Nyangkul adukan ngambil ember. Kan nggak mungkin rebutan pina mereka ya Pak ya. Iya. Kelasnya juga beda ya. Beda kelasnya juga beda. Terus kemudian mungkinkah anak kuli bangunan berani membunuh anak polisi dengan pangkat ibda waktu itu? Jangan lagi membunuh Pak. Istilahnya perang antara tangga, istilahnya desa aja belum pernah Kecuali gerebek AF. Nah, gerebek AF karena Sama dia Dede. membawa cewek di wilayah kita. Itu ditegur udah berapa kali udah nggak direspon. Jadi saking emosi itu juga tidak sendirian kan. Karena rame-rame. Sama Pak RW juga ada. Sama Pak RT-nya juga ada itu. Itu pun kalau kata AF yang bawa cewek bukan dia, tapi temennya anak pang. Bang, tapi ceweknya dua ya sama aja. Oh, ceweknya dua emang? Dua. Bapak tahu? Si Agung yang tadi itu. Oh. Ya, ada ceweknya dua. Ada ceweknya dua. Anak lakinya di situ berapa? Dua. Kan ada Dede. Iya, sama Dede. Katanya ada anak pang yang satu lagi yang bawa. Kata AF. Nah, nanti ditanyain nama si Agung aja yang posisi gelasnya. Katanya kan AF itu bersitu bertiga, AF, Dede sama anak pang. Yang bawa cewek itu anak pang, yang anak Jawa Timur anak mana itu? Kurang tahu. Tapi menurut si Agung di situ ceweknya dua, laki-lakinya dua. Menurut Agung, mana yang bener ya tidak tahu. Nah, waktu sore itu ditangkap. Bapak di mana posisi waktu anak-anak Di ditangkap? rumah. Waktu pulang kerja kan di rumah. Di Bantu rumah istri. Bapak mana? Rumah kita kan di sebelahnya rumah Bapak RW. Oh, di rumah Pak RW yang saya berkunjung. Iya, Pak Basari. Pak RW yang masih Baru. menjabat sekarang. Iya. Yang saya dari masjid saya ke rumahnya. Ah, betul. Oh, rumah Bapak di situ. Sebelah gang lagi. Dulunya di situ. Oh, sekarang Bapak rumah di mana? Di Gang Musola Nurul Huda yang Bapak kemarin sholat Id. Oh, di gang situ. Iya, cuma di belakang Oh. beda satu rumah lah. Bapak waktu sudah pulang ke rumah jam berapa dapat kabar Bapak anak-anak ditangkap? 5:30. Oke, jadi anak-anak itu hari Senin kerja sama Bapak, hari Selasa kerja sama Iya, Bapak, betul. hari Rebo sebelum ditangkap juga masih kerja. Masih kerja. Pulang kerja nongkrong lagi ke depan SMP 11. Ya, orang biasanya kalau pulang kerja nongkrong di situ dulu. Pak. Ada polisi pakai baju preman turun dari mobil, anak-anak langsung ditangkepin. Iya. Anak-anak nyamperin kan? Nyamperin, dikirain nanya alamat. Ke mobil itu. Betul. Mobil itu berhenti, anak-anak nyamperin, disangka nanya alamat. Tahu-taunya langsung nangkapin mereka. Iya. Kebayangan bengong dan bingung. Ya bengong, orang kata ada adik saya bilangnya langsung dimasukin mobil, nggak ditanya ini dan itu. Kan istri kan langsung nganter istri ke Polres. Tidak ada ini surat Tidak penangkapan ada, saudara. tidak ada. Bahasanya tuh surat penangkapan bisa nyusul waktu ke Polres. Ini surat Pas penangkapan pagi. saudara ditangkap karena kasus pembunuhan. Tidak ada. Saya anggota kepolisian. Tidak. Makanya nanya ke Polres, nggak ada penangkapan. Ke bagian ini yang di balai kota sampai kosong, nggak ngantar sama Pak RT. Oh, Bapak setelah anak-anak itu diambil Ya kan oleh polisi saya sama itu, Amina. Bapak ngejar. Bukan ngejar, jadi dapat instruksi bahwa anak-anak ditangkap. Oke, anak-anak Jadi, ditangkap. ya, saya kan sama istri di mana? Ya udah kita susulin ke Polres. Hanya ke Polres terus. Nah, dari Polres bilangnya nggak ada penangkapan. Jadi kita berlima tuh bengongnya nggak ada penangkapan. Terus anak-anak kemana? Dibawa. Oh, Bapak datang ke Polres. Polres sama istri sama besok. Waktu selesai anak-anak ditangkap, Bapak datang ke Polres. Tapi orang Polresnya bilang tidak ada tidak ada penangkapan. penangkapan. Tidak ada penangkapan. Itu sampai jam 10 malam. Bilangnya tidak ada Tidak penangkapan. ada penangkapan. Kan harusnya dijelasin anak saudara ditangkap dengan tuduhan ini. Enggak ada. Jadi si penjaga tidak ada bilang ada Nggak penangkapan. ada, Pak. Anak-anak itu di mana? Ya makanya kan sampai istri nanya, kan tadi jam 5 ada penangkapan di SMP 11. Kan dibawa ke Polres. Enggak ada penangkapan.
bilangnya nggak ada penangkapan. Nggak Kalau tahu dibilang nggak ada penangkapan, apakah operasi ini dilakukan atas inisiatif sendiri? ya kurang tahu juga, Tanpa sepengetahuan pimpinan? kurang tahu. Makanya pas tahu kabar itu pagi, Oke, setelah itu malam itu Bapak jam 10 nggak ada penangkapan, Bapak terus kemana? ya nunggu di situ sampai listrik mati. Listrik Ada apa? pemadaman. Itu kan pas malam itu ada pemadaman sesaat listrik. Di Polres listrik Di mati? Polres, semuanya mati. Listriknya mati di Polres? Di kota tuh mati semua. Oke. Waktu listrik mati di kota semua, terus Bapak kemana? Masih nunggu di situ. Sampai jam? Jam 11-an lah. Sampai jam 11 malam? Nah, terus langsung pulang. Ya udah nanti tunggu besok aja. Selesai jam 11, Bapak pulang? Pulang ke rumah semua. Terus? Itu bukan kita berdua, semua keluarga. Oh. Semua keluarga ke situ semua sampai nunggu nanya nggak ada. Sampai tunggu lagi, balik lagi nanya nggak ada lagi. Ya kita inisiatif pulang, udah tunggu besok. Nah, nunggu besok terus ke situ lagi, emang ya anak-anak udah ada di situ. Bapak ke Polres lagi? Terus lagi Jam lah. berapa? Ya waktu itu sih pagi tidak ke Polres, cuman istri yang ke Polres. Kitanya kan kerja Pak. Bapak kerja lagi di Iya. yang proyek bangunan itu. Iya. Anak-anak sudah nggak kerja dong. Enggak, Nah, yang ke Polres siapa? istri Aminah. Aminah ke Polres. Iya. Aminah itu istri Bapak. Iya. Ke Polres. Heeh. Nah, karena ada hubungan keluarga Aminah. Sama siapa? Ya itu kan adiknya kakaknya Supianto. Oh, Aminah itu yang pakai kacamata. Iya, Bapak. Yang ribut sama RT Iya. Pasren. Itu istri Bapak. Iya. Ya Allah, ya Robi. Itu istri Bapak. Iya makanya dari Oh, kemarin oke. mau ngucapin jangan ikutin ya udah. Heeh. Saya nggak mau itu, berarti saya cuman ikutin alur. Waktu nganter, saya nganter tiap hari dia. Oh, artinya yang datang ke Polres itu Ibu Aminah yang kacamata itu yang Iya. ribut sama RT Pasren. Iya. Yang dituduh Menangis. yang dituduh membujuk, merayu Heeh. RT Pasren ya sampai duduk di pangkuannya agar merubah keterangannya di Iya. kepolisian gitu kan, agar mencabut keterangannya di pengadilan Iya. dan diminta untuk berbohong. Iya. Kan itu loh. Betul. Sampai dilaporkan di Polda dengan tujuan perintangan penyidikan. Kan Iya. itu ceritanya. Heeh. Oh, gitu. Dan itu saya mulai dibawa-bawa itu, Pak. Iya, makanya kemarin saya bengok. Kok Pak Dedi disomasi, Aminah disomasi 3 kali 24 jam. Kata Nggak saya, ada surat somasinya, Pak. ya makanya ditunggu nggak ada surat. Kan sampai anak-anak kan si Aminah kan nanya, Bu, dengerin dulu itu demo atau doa bersama atau salawat. Kalau demo otomatis kan teriak-teriak. Tapi itu gambarkan inisiatif orang banyak. Nah, sedangkan pas kejadian itu saya tidak ada Oh, di lokasi. tuduhannya dilaporkan dan tujuan Mau dilaporkan. mau dilaporkan karena melakukan persekusi, pembulian. Iya, ngomongnya gitu sama pengacara yang barunya tuh. Ya lah udahlah, nggak usah denger ya Pak. Kita fokus pada diri kita. Iya, aja. makanya. Selama kita yakin benar, kenapa mesti takut? Iya. Ya kan Pak ya. Oh iya, jadi yang ke situ Bu Aminah, Bu istri Aminah. Bapak. Istri Bapak itu kakaknya Jaya, Supriyan. kakaknya Supriyanto. Nah terus laporannya gimana waktu pagi itu? Ya waktu pagi sih masih belum ada tembusan, Pak. Cuman ya ada sering suara dari pihak-pihak kepolisian tuh bahwa emang semalam ada penangkapan ini dan itu. Jalur khususnya mengenai pembunuhan sama pemerkosaan. Jadi istri kan bengong. Terus cari pas tanggal 27. Jadi anak-anak pas hari malam Minggu 27. Nah, anak-anak itu malamnya ada di mana? Oh, jadi istri itu langsung bingung. Waktu itu pembunuhan, waktu malam 27 tuh di mana anak-anak Iya. itu. Maka Langsung kemudian dicari lokasi. dapatlah informasi Iya, betul, dari teman-temannya bahwa tidurnya di rumah Pak RT Pasren. setelah ini. itu Bu Aminah itu ngejar Pak RT Pasren. Enggak, belum itu 3 hari kemudian. Oh. Jadi sebelum itu kan otomatis rembukan dulu, Pak. Di mana nih kan anak-anak itu tidur di rumah Pak RT Pasren. Gimana caranya kalau istilahnya Pak Pasren suruh berkali jujur. Ya udah kalau gitu ke Pak RW dulu minta pendampingan. Jadilah
bertemu dengan Pak RT Pasren itu yang Betul. minta ngomong jujur itu. Iya. Karena anak-anak itu tidurnya rumahnya Pak RT Pasren, berarti harapannya Pak RT Pasren bisa memberikan penjelasan kepada Betul. penyidik. Iya. Tidak benar anak-anak itu terlibat pembunuhan. Karena malam itu anak-anak itu tidur di rumah anak saya bersama anak saya namanya Abdul Kahfi. Tapi Kak Pak RT-nya yakin bener keterangannya jelas bahwa anak-anak itu tidak tidur di rumah anaknya Pak RT Pasren. Pak RT Pasren tidak tahu kalau anak-anak itu tidur di situ karena Pak RT Pasrennya lagi tidur. Pak RT Pasren lagi tidur, tidak mengetahui mereka itu tidur di rumah Pak RT Pasren. Kan bener Pak RT Pasren. Bener. Harusnya kan anaknya ditanyain. Yang tidur itu rombongan kan anaknya si Kapi. Lu kata anaknya enggak, gimana Ya Bapak itu. ini? Jangan maksa-maksa yang enggak, Ya Bapak itu iya. gimana sih? Makanya jangan udah. Oh, gitu. Ikutin Kata hal. anaknya enggak, anaknya itu tidur sendiri. Gimana sih Bapak? Anaknya tidur sendiri, si Pramudia habis makan nasi uduk langsung pulang, nasi kuning ya. Iya, nasi kuning. Si Pramudia Pram ya, si Teguh habis makan nasi Nasi kuning kuning, tidur. juga langsung Pulang. langsung tidur. Itu keterangan dulu tahun 2016. Sekarang mereka mencabut dan menyesali seluruh keterangannya karena yang dulu dia disuruh oleh oknum penyidik untuk mengatakan mereka langsung pulang habis beli nasi kuning. Sekarang mereka bicara dengan hati nurani bahwa mereka itu betul tidur di rumah anaknya Pak RT Pasren. Pagi-paginya sekitar 6:30 Sudirman datang ke situ, kata anak-anak, ya kan? Ya. Tapi kata Abdul Kahfi dan SR Pasren, mereka tidak tidur di situ dan Abdul Kahfi tidur sendiri di rumah. Mana yang benar dari seluruh pernyataan itu? Hatinya yang bisa menjawab. Aduh, karena orang yang ciri-ciri orang yang yakin pada kebenarannya hidupnya tenang, Daripada lari. berani menghadapi siapapun. Kalau ciri-ciri orang yang berbohong itu pastinya hatinya tidak tenang. Gitu, Pak. Dan biasanya tidak punya keberanian. Tinggal siapa yang benar dari kedua kubu ini, biarkan dirinya yang menjawab. Saya tidak usah menjawab mana yang benar, mana yang salah. Nanti kita buktikan, walaupun itu keterangannya sudah disampaikan di pengadilan dan sudah punya kekuatan hukum tetap. Bahkan para terpidana sudah mengajukan gerasi, kan? Itu kan begitu argumentasinya, dan gerasinya dilatar belakangi oleh A, oleh B, oleh C. Dalam wawancara saya sudah dijelaskan. Nanti kita uji saja hadapi penyidik di Mabes Polri, beradu argumentasi, beradu keyakinan. Siapa benar, siapa salah. Saya yakin penyidik Mabes Polri sudah tahu, bisa lihat wajah yang benar sama yang salah. Mereka udah bisa lihat. Itu. Tapi yang jelas mereka itu kerja. Nah, setelah di Polres tidak ketemu, akhirnya rembukan itu. Rembukan terus sampai setiap keluarga tuh, anak-anak ini malam tidur di mana? Di sini. Ayo kita selusurin. Emang iya anak tidur sini. Ternyata habis ini tuh kata si Sanot tidur di rumah ini, dia ngelanjutin minum. Terus baru ke rumah Kapi. Iya, tapi gampang loh Pak. Sekarang itu sudah abad science crime investigasi. Orang ngomong-ngomong itu nggak akan beres Pak. Gampang aja.
itu kan HP anak-anak itu ada dulu disita. Ya kan? Semuanya HP-nya disita. Itu kan HP-nya bisa dibuka, Pak. harusnya Dengan teknologi, Pak. Ya kan? Iya. Saya yakin penyidik dan Mabes Polri punya teknologi. iya HP di situ Nanti kalau sudah dibuka, itu kan nanti HP-nya ketahuan. HP ini pada malam minggu jam 7 malam atau jam 8 malam sampai jam 21 sampai jam 22, 23, 24 sampai pagi, posisi mereka di mana? Koordinatnya di mana? Gampang itu bisa dibuka, Pak. Itu, ya kan? Nanti aja kita lihat. Nanti dibuka nggak HP itu, ya kan? tapi 8 tahun HP-nya masih ada Ada. Kalau HP disita oleh penyidik, HP-nya harus tetap ada, kan? Itu kan bukan narkoba yang harus dimusnahkan, Pak. Kan ada, Pak. Kalau ada kan tinggal dibuka. HP-HP yang disita oleh penyidik itu sekarang di mana? Pasti ada, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, menentukan pembunuhan waktu itu. Bisa nggak dilihat juga dari sisi teknologi? Di tempat pembunuhan itu ada nomor HP siapa saja. Koordinat di tempat pembunuhan itu ada nomor HP siapa saja. Dan bisa juga HP Eki terkoneksi dengan HP siapa. Ada nggak WA ancaman atau waktu itu zaman BBM ancaman ke Eki? Yang bikin ancamannya siapa? Kan bisa dibuka. Kenapa itu negara ini bukan zaman jadul, Pak. Zaman 2016 belum, tidak terlalu jadul-jadul banget loh, Pak. 2016 saya waktu itu bupati menjelang akhir. Iya, sudah relatif teknologi sudah relatif baik waktu itu. Sudah teknologi sudah berjalan. Sadap-sadapan sudah berjalan efektif zaman itu. Percaya kan, Pak? Percaya. Iya kan, Pak. Jadi yang jelas bahwa anak-anak itu dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu mereka bekerja normal sebagai kuli bangunan di proyek di mana Bapak sebagai mandor. ya. Gitu, Pak ya. Sebagai mandor ya. Nah, jadi Bapak menjadi bingung ketika mereka mendapat tuduhan pembunuhan berencana. Pikiran awal kita mah. Nah, kalau Bapak sampai Egy Setiawan kenal nggak? Enggak. Ya kan. Anak-anak itu nggak kenal juga Nggak sampai Egy kenal. Setiawan. Yang kenal cuma Sudirman ya, Ya. karena teman SD-nya ya. SD. Nah, tinggal kalau bicara Sudirman. Sudirman itu IQ-nya berapa? Ya dari pergaulan Tinggal sih, diperiksa. dari pergaulan di kampung sih IQ-nya tuh Udah, kan nggak bisa oleh kita, Pak. Polisi punya alatnya, Pak. Polisi punya ahlinya untuk mengukur IQ. Ya gini aja, Sudirman di ini aja, di tes IQ-nya aja, IQ-nya berapa? Dia di bawah standar enggak? Kalau IQ Sudirman di bawah standar, apakah bisa orang yang memiliki IQ di bawah standar kemudian memberikan keterangan atau memberikan kesaksian pada sebuah peristiwa? Boleh nggak menurut hukum? Kan dia tuh 3,8, 4,5 atau berapa? Ya dilihat aja, dites aja, kenapa sih susahnya? Bisa dipercaya nggak keterangan Sudirman itu? Nah, kalau dari sisi proses ini saya lihat keterangan Sudirman itu justru menimbulkan spekulasi yang berkepanjangan. Pertama, ya kan? Lahirlah nama Peggy Setiawan, kontroversi sampai sekarang. Lahirlah nama Dani. Lahirlah nama siapa? Sandi ya? Andi. Lahirlah nama Andi. Nama Andi dengan Daninya sudah dianulir oleh kepolisian karena kepolisiannya pusing mencari data ini. Dan data ini dulu sudah menjadi ranahnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya pernyataan Sudirman yang membuat semua orang pusing. Polda juga pusing oleh pernyataan Sudirman. Nah, sekarang kita ini yang pinter-pinter, masa kita mau diperdaya sama Sudirman? Nah, saya dengar informasi kan
Dani dan Andi sendiri kan itu pernyataan dari Sudirman. Peggy Setiawan pernyataan dari Sudirman. Nah sekarang Dani Andi sendiri kan dianggap tidak ada, walaupun tetap masih dibacakan di pra-peradilan. Jadi aneh, dianggap tidak ada tapi di pra-peradilan masih dibacakan. Dianggap peristiwanya ada. Satu sisi peristiwanya dianggap tidak ada, satu sisi peristiwa itu dianggap ada. Masa kita ini yang pinter-pinter, yang sekolahnya tinggi-tinggi, gelarnya tinggi-tinggi, mau diperdaya sama pernyataan Sudirman? Menurut saya, bagaimana supaya objektif? Sudirmannya coba dianalisis kemampuan intelektual. Untuk apa? Agar negeri ini, negeri Indonesia yang besar ini tidak diguncang-guncang oleh pernyataan orang yang kita ragukan kemampuan akademik. Masa kita diperdaya? Bener nggak Pak? Bener. Sampai berguncang Indonesia hari ini. Bener asli. Ya kan? Berguncangnya Indonesia bukan karena Saka Tatal yang mengguncang. Berguncangnya Indonesia karena ada proses penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, ya kan? Dakwaan, tuntutan sampai vonis yang menyampingkan aspek-aspek yang bersifat ilmiah. Nah, itu yang berakibat fatal sehingga seluruhnya menjadi problem nasional seperti ini. Apa ya? Iya, bener. Betul kan? Betul. Tugas saya apa? Tugas saya itu nyajiin, nolongin yang kemampuan ekonominya terbatas yang saya mampu. Sehingga masalah ini menjadi terbuka, ya kan? Ingat, hari ini kita bisa ngomong sehebat apapun di televisi, di dalam depan kamera, dimanapun, karena kita tidak merasakan derita yang dialaminya. Coba kalau Anda mengalami seperti itu, ya Pak ya. Pokoknya Bapak semangat, doain ya. Semangat Pak. Wah, pokoknya doain, mudah-mudahan ada jalan, ada Insyaallah. novum yang bisa ditemukan untuk membebaskan mereka dari status narapidana.